Yang pertama ada pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Bentuk persamaan garis lurus itu ada dua bentuk. Yang pertama ada bentuk implisit, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana X dan Y merupakan variabel, M dan C adalah konstanta. Selanjutnya ada cara mengubah bentuk implisit ke bentuk eksplisit. Di sini terdapat rumusnya, yaitu AX tambah BY ditambah C sama dengan 0, AX tambah BY ditambah C dikurangi C sama dengan minus C, lalu AX tambah BY sama dengan minus C, AX tambah BY dikurangi AX sama dengan minus C dikurangi AX, BY sama dengan minus C dikurangi AX, dan kedua ruas dikali 1 per B. Jadi rumusnya itu Y sama dengan minus A per B dikali minus C. Contohnya, ubahlah bentuk persamaan garis G 4X tambah 2Y dikurangi 3 sama dengan 0 ke dalam bentuk eksplisit. Nah, kita masukkan dulu nih. A-nya kan A-nya itu 4, B-nya itu 2, dan C-nya adalah min 3. Jadi 4X tambah 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu 4X tambah 2Y dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 3. 4X tambah 2Y sama dengan 3. Lalu 4X tambah 2Y dikurangi 4X sama dengan 3 dikurangi 4X. Lalu 2Y sama dengan 3 dikurangi 4X. Y sama dengan minus 4 per 2X ditambah 3. Dan hasilnya Y sama dengan minus 2X ditambah 3. Kemudian ada gradien garis lurus. Nah, pengertiannya, gradien merupakan nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan dari suatu garis lurus. Gradien biasanya disimbolkan dengan huruf M kecil. Seperti pada gambar, garis condong ke kanan jika dan hanya jika M lebih besar dari 0. Lalu ada garis condong ke kiri jika dan hanya jika M kurang dari 0. Cara menentukan gradien garis lurus. Nah, dalam bentuk eksplisit, cara menentukan gradien persamaan garis lurus untuk bentuk eksplisit yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Sangat mudah, hal itu dikarenakan gradien dari persamaan tersebut adalah koefisien dari X, yaitu M. Contohnya, gradien dari persamaan Y sama dengan 2X ditambah 1 adalah 2 yang merupakan variabel dari X. Lalu dalam bentuk eksplisit yaitu AX ditambah Y ditambah C sama dengan 0. Cara menentukan gradiennya yaitu dengan mengubah bentuk implisit menjadi bentuk eksplisit, sehingga diperoleh Y sama dengan minus A per B dikali minus C. Setelah itu, kita bisa menentukan gradien dengan cara melihat koefisien dari X. Jadi rumus gradien dari persamaan garis lurus yang berbentuk implisit adalah M sama dengan minus A per B. Di sini ada contoh soal bentuk implisit. Diketahui sebuah persamaan garis lurus 5X ditambah 3Y dikurangi 11 sama dengan 0, maka tentukan gradien dari garis tersebut. Nah, penyelesaiannya 5X ditambah 3Y dikurangi 11 sama dengan 0. Lalu masukkan seperti rumus yang tadi. 5X tambah 3Y dikurangi 11 ditambah 11 sama dengan 11. 5X tambah 3Y sama dengan 11. 5X tambah 3Y dikurangi 5X sama dengan minus 5 ditambah 11. 3Y sama dengan minus 5X ditambah 11. 3Y per 3 sama dengan minus 5X ditambah 11 per 3. Dan Y sama dengan minus 5X per 3 ditambah 11 per 3. Setelah itu kita bisa langsung mengetahui gradien persamaan garis lurus tersebut dengan cara melihat koefisien dari variabel X. Jadi gradiennya adalah min 5 per 3. Menentukan gradien garis yang melalui dua titik. Jika diketahui sebuah garis yang melalui dua titik, yaitu titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2, seperti pada gambar, maka untuk menentukan gradien garis AB-nya dengan cara sebagai berikut. M sama dengan perubahan tegak dibagi perubahan mendatar, di mana perubahan tegak itu yaitu perubahan pada sumbu Y, sedangkan perubahan mendatar perubahan pada sumbu X. Maka rumusnya menjadi M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Contoh soal, tentukan gradien garis yang melalui titik A 1,2 dan B negatif 2,3.
kita tentukan terlebih dahulu X1, X2, Y1, dan Y2-nya. X1-nya sama dengan 1, Y1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 2, dan Y2 sama dengan 3. Langsung kita masukkan ke rumus. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. M sama dengan 3 kurangi 2 dibagi negatif 2 dikurangi 1. Maka M sama dengan 1 per negatif 3. Contoh soal berikutnya, tentukan gradien garis A berikut. Terlihat pada gambar, garis A itu ada pada beberapa kotaknya. Nah, ujung atas garis A turun sejauh 4 petak, berarti bernilai negatif, lalu ke kanan sejauh 6 petak. Maka gradien garis A adalah M sama dengan negatif 4 per 6, sama dengan negatif 2 per 3. Hubungan antara gradien garis-garis lurus. Pertama ada gradien garis-garis lurus yang sejajar. Contoh, diketahui dua buah garis sejajar, yaitu garis L1 yang melalui titik A 1,2 dan titik B 4,5, dan garis L2 yang melalui titik A 4,2 dan titik B 7,5. Tentukan gradien garis-garis tersebut. Nah, gradien pada garis-garis yang sejajar itu nilainya akan sama. M1 akan sama dengan M2. Langsung kita ke penyelesaian dari soal. Garis L1 sama dengan M, sama dengan kita tentukan terlebih dahulu X1, X2, Y1, dan Y2-nya. Ketika sudah ketemu, kita masukkan ke rumus. Maka jadi M sama dengan 5 dikurangi 2 per 4 dikurangi 1, sama dengan 3 per 3, sama dengan 1. Untuk garis L2-nya, M sama dengan 5 dikurangi 2 per 7 dikurangi 4, sama dengan 3 per 3, sama dengan 1. Nah, gradien garis dari kedua garis tersebut bernilai sama, yaitu 1. Gradien garisnya sama 1. Kemudian ada gradien garis-garis lurus yang saling tegak lurus. Contohnya diketahui dua buah garis yang saling tegak lurus, yaitu garis H yang melalui titik O 0,0 dan titik B 3,2, dan garis K yang melalui titik O 0,0 dan titik C negatif 2,3. Tentukan gradien dari kedua garis tersebut. Nah, hasil kali gradien garis-garis yang saling tegak lurus adalah min 1. Jadi, gradien garis dari garis lurus yang saling tegak lurus itu M-nya sama dengan min 1. M1 dikali M2 itu hasilnya min 1. Kita ke penyelesaian soal. Garis L sama dengan M, sama dengan 2 dikurangi 0 per 3 dikurangi 0 sama dengan 2 per 3. Kemudian garis K, M sama dengan 3 dikurangi 0 per negatif 2 dikurangi 0, sama dengan 3 per negatif 2. Nah, kan sudah ketemu M1 dan M2-nya. Kita coba kalikan. Nah, ML dikali MK sama dengan 2 per 3 dikali 3 per 2 sama dengan negatif 1. Maka kedua garis tersebut merupakan gradien garis-garis lurus yang saling tegak lurus. Menentukan persamaan garis lurus. Persamaan garis yang melalui suatu titik dan gradien M. Kita tahu bahwa rumus untuk menentukan gradien adalah sebagai berikut. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sedangkan kita lihat bahwa MAP sama dengan MAB. Maka Y dikurangi Y1 per X kurangi X1 sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Y dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dikali X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Y sama dengan Y1. Nah, karena Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 itu sama dengan M, nah maka kita ganti di sini menjadi M dikali X dikurangi X1. Maka rumus akhirnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Persamaan garis yang melalui dua titik. Untuk mencari cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2, pertama kita perhatikan rumus persamaan garis yang melalui sebuah titik dan gradien M. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Kita tahu bahwa M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1 sama dengan
Nah, kita masukkan M-nya itu yang Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 dikali X dikurangi X1. Nah, yang Y2 dikurangi Y1-nya kita bagi kedua ruas dengan Y2 dikurangi Y1. Maka menjadi Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Contoh soal, diketahui sebuah garis lurus A melalui titik P 9,5 dan titik Q 4,7. Tentukan persamaan garis lurusnya. Nah, Y dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kita masukkan ke dalam rumus. X1-nya, X2, Y1 dan Y2-nya. Maka Y dikurangi 5 per 7 kurangi 5 sama dengan X dikurangi 9 per 4 dikurangi 9. Y dikurangi 5 per 2 sama dengan X dikurangi 9 per negatif 5. Kita kali silang, negatif 5 dikali Y dikurangi 5 sama dengan 2 dikali X kurangi 9. Negatif 5 kali Y, negatif 5Y. Negatif 5 dikali negatif 5 positif 25 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 9, negatif 18. Kita kurangi kedua ruas dengan 25 agar menghilangkan 25 yang ada di sebelah ruas kiri. Maka negatif 5Y ditambah 25 dikurangi 25 sama dengan 2X kurangi 18 dikurangi 25. Negatif 5Y sama dengan 2X dikurangi 43. Nah, selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan negatif 5 agar negatif 5 pada variabel Y di sebelah ruas kiri menjadi hilang, menjadi habis. Negatif 5Y per negatif 5 sama dengan 2X kurangi 43 per negatif 5. Maka Y sama dengan 2X kurangi 43 per negatif 5. Jadi persamaan garis A yaitu Y sama dengan 2X dikurangi 43 per negatif 5. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan di antara dua garis. Yang pertama yaitu saling sejajar. Dua buah garis dikatakan saling sejajar apabila kedua garis tersebut tidak bertemu satu sama lain. Yang artinya, kedua garis tersebut tidak membentuk sebuah titik potong. Nah, garis saling sejajar ini memiliki gradien yang sama. Yang artinya, gradien garis 1 itu sama dengan gradien garis 2. Kemudian ada kedua garis yang saling tegak lurus. Dua buah garis dikatakan saling tegak lurus apabila memiliki titik potong dan menghasilkan sudut 90 derajat. Nah, garis yang saling tegak lurus ini gradiennya apabila gradien 1 dikalikan dengan gradien 2, maka akan menghasilkan min 1. Kemudian ada garis yang saling berimpit. Garis yang saling berimpit ini memiliki persamaan dan gradien yang sama karena saling berimpitan. Kemudian yang terakhir ada saling berpotongan. Sebenarnya sama saja dengan gradien atau garis yang saling tegak lurus, akan tetapi perbedaannya yaitu garisnya tidak membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan persamaan garis melalui titik 0,0 dan tegak lurus garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 5. Penyelesaiannya, kita misalkan dulu garis yang akan kita cari persamaannya yaitu dengan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Kemudian, kita misalkan juga garis yang tegak lurusnya dengan G2. Jadi, G2 sama dengan 2X dikurangi 3Y sama dengan 5. Kemudian, kita terlebih dahulu cari gradien garis G2 itu berapa. Kita cari menggunakan rumus min A per B. Min A di sini A-nya adalah 2, berarti jadi min 2 dibagi dengan B-nya adalah min 3, dibagi dengan min 3. Jadi gradien garis G2 adalah 2 per 3. Kemudian, karena garis G1 itu tegak lurus dengan garis G2, maka apabila dikalikan gradiennya, kedua garis tersebut menghasilkan min 1. Jadi, gradien garis 1 dikali dengan gradien garis 2 adalah min 1. Gradien garis 1 dikali dengan, kita sudah mengetahui bahwa gradien G2 adalah 2 per 3. Kita masukkan saja, jadi sama dengan min 1. Kemudian, kita kalikan kedua ruasnya dengan 3 per 2. Jadi,
gradien garis 1 itu sama dengan min 1 dikali 3/2. Lalu, gradien garis 1 itu sama dengan min 1 dikali 3/2 sama dengan min 3/2. Gradien garis 1 itu melalui titik 0,0, yang artinya X1-nya 0 dan Y1-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan G1-nya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya sama dengan 0 sama dengan gradien garis 1-nya adalah min 3/2 dikali dengan X dikurangi X1-nya adalah 0. Kemudian Y sama dengan min 3/X. Kita kalikan. Kemudian kedua ruas itu kita tambahkan dengan min 3/2X. Jadi Y ditambah 3/2X sama dengan 0. Hasilnya 2Y ditambah 3X sama dengan 0. Kita menuju ke contoh soal selanjutnya. Garis Y sama dengan 1/2X dikurangi 5 sejajar dengan garis yang melalui titik P 10, A ditambah 4 dan titik Q A,8. Koordinat dari titik P dan titik Q adalah, jawabannya, berdasarkan garis Y sama dengan 1/2X dikurangi 5, kita ketahui bahwa garis tersebut mempunyai gradien 1/2 karena gradien itu merupakan koefisien dari variabel X. Karena kedua garisnya itu sejajar, maka gradien garis ini akan sama dengan gradien garis yang melalui titik P dan titik Q, yaitu 1/2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita sudah ketahui bahwa gradiennya itu 1/2, tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Sama dengan Y2-nya kita ambil A ditambah 4 dikurangi Y1-nya kita ambil 8 dibagi X2-nya 10 lalu dikurangi X1-nya adalah A. Kita operasikan, jadi 1/2 sama dengan 4 dikurangi 8 itu sama dengan min 4. Jadi A dikurangi 4 dibagi 10 dikurangi A. Setelah ini kita kali silang nih. Jadi hasilnya A dikurangi 4 dikali 2 sama dengan 10 dikurangi A. Lalu kita distribusikan 2 dikali A sama dengan 2A, 2 dikali min 4 sama dengan negatif 8 sama dengan 10 dikurangi A. Lalu kita operasikan, jadi 2A ditambah A sama dengan 10 ditambah 8. 2A ditambah A itu sama dengan 3A, 10 ditambah 8 jadi 18. Jadi A-nya itu merupakan 18 dibagi dengan 3 yaitu 6. Titik P adalah 10, A ditambah 4. Jadi titik P 10,6, A-nya 6 ditambah 4. Titik P adalah 10,10. Lalu titik Q adalah A,8. Berarti titik Q adalah 6,8. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Grafik persamaan Y sama dengan X ditambah 1 dan Y sama dengan 3X ditambah 5 berpotongan di titik P, Q. Nilai 4P ditambah 3Q adalah, jawabannya, kita substitusikan nilai Y ke dalam persamaan garis yang lain. Kita ambil contoh Y X ditambah 1 masukkan ke dalam Y sama dengan 3X ditambah 5. Jadi X ditambah 1 sama dengan 3X ditambah 5. Kemudian kita langsung operasikan. Hasilnya jadi X dikurangi 3X sama dengan 5 dikurangi 1. X dikurangi 3X sama dengan min 2X sama dengan 5 dikurangi 1 yaitu 4. Jadi X-nya adalah 4 dibagi dengan min 2. X-nya adalah min 2. Lalu kita substitusikan nilai X ini ke dalam salah satu persamaan garis. Kita masukkan nilai X disubstitusikan ke dalam Y sama dengan X ditambah 1. Y sama dengan X-nya adalah min 2 ditambah 1. Jadi Y-nya adalah min 2 ditambah 1 sama dengan min 2. Jadi kedua garis tersebut berpotongan di titik X sama dengan min 2 dan Y sama dengan negatif 1. Nilai dari 4P ditambah 3Q. 4 dikali dengan, kita ketahui bahwa P-nya itu sama dengan negatif 2 dan
Q-nya itu sama dengan negatif 1. Kita masukkan saja, sama dengan 4 dikali negatif 2 adalah 8, ditambah dengan 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3. Kita jumlahkan, negatif 8 ditambah negatif 3 adalah negatif 11. Lalu ada hal-hal khusus dalam persamaan garis lurus. Misalkan sebuah persamaan garis lurus itu G adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Berarti ini merupakan bentuk implisit. Bila C-nya sama dengan 0, maka garis tersebut melalui titik 0,0. Jika A-nya sama dengan 0, maka garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Sedangkan apabila B-nya itu sama dengan 0, maka garis G itu sejajar dengan sumbu Y.